Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya dari kelompok 1 dengan saya sendiri Ahmad Alvinda Fadli, dan juga teman-teman saya ada Ahmad Adiluki, ada Tasyania, Miftahul Jannah, dan juga Diana Vita. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yaitu geosfer, ekologi, ekosistem, dan sistem sosial yang kaitannya berhubungan dengan pembelajaran berbasis lingkungan. Untuk itu, ayo kita saksikan bersama video ini, dan jangan lupa catat dan tulis pertanyaan di kolom komentar. Perkenalkan, nama saya Diana Vita dari kelompok 1 yang akan membahas pengertian tentang geosfer. Geosfer adalah lapisan yang terdapat pada bumi, terletak pada permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi, dan lapisan bumi tersebut berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan bumi. Unsur-unsur geosfer ada 5, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang pertama yaitu atmosfer, yaitu selubung gas yang menyelimuti permukaan padat dan cair pada bumi. Yang kedua yaitu litosfer, atau disebut dengan kerak bumi, yaitu lapisan bumi yang paling luar dan keras. Batuan penyusun kerak bumi yaitu batuan beku, batuan sedimen, batuan malihan, dan pedosfer. Yang ketiga yaitu hidrosfer, yaitu lapisan air yang menutupi permukaan bumi, baik air tawar maupun air laut. Jumlah air di permukaan bumi tetap, hanya saja mengalami siklus atau daur hidrologi. Yang keempat yaitu biosfer, atau disebut dengan lapisan kehidupan. Yang kelima yaitu antroposfer, yaitu bagian dari biosfer yang merupakan ruang di permukaan bumi tempat hidup manusia dengan segala aktivitasnya atau aktivitas kehidupannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi. Secara harfiah, ekologi adalah pengajian hubungan organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dalam kajian ini yaitu meliputi abiotik dan biotik. Nah, abiotik sendiri antara lain yaitu atmosfer, cahaya, air, tanah, dan lain sebagainya yang tidak makhluk hidup. Sedangkan biotik yaitu makhluk hidup. Biotik sendiri adalah makhluk hidup yang terkait satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu prinsip ekologi. Prinsip ekologi yaitu kebergantungan atas kehadiran organisme lain terhadap satu organisme. Jadi kebergantungan satu organisme terhadap lingkungannya juga itu termasuk prinsip ekologi. Jadi organisme tersebut sangat bergantung terhadap lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Baik itu untuk keperluan pangan, pertumbuhan, pelindungan, ataupun perkembangan dan lain sebagainya. Kemudian ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi yaitu yang pertama adalah protoplasma. Kemudian yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer sendiri yaitu lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Jadi tempatnya ekosistem terjadi, seperti itu. Kemudian pembagian ekologi. Pembagian ekologi ada 2, yaitu autekologi dan sinekologi. Autekologi yaitu sejarah hidup dan pola adaptasi individu organisme terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu sinekologi. Ya, di sini sinekologi membahas tentang golongan atau kumpulan organisme yang berasosiasi bersama sebagai satu kesatuan, seperti itu. Kemudian prinsip aplikasi ekologi. Nah, prinsip dasarnya ekologi digunakan yaitu jika ekologi itu lingkungan dilakukan secara bertanggung jawab, maka tidak akan terjadi kerusakan, mencegah dari terjadinya kerusakan. Nah, kerusakan ini apa sih? Kerusakan itu seperti bencana alam yang terjadi seperti tsunami, gempa bumi, banjir, longsor. Jika kita memperhatikan lingkungan, maka tidak akan terjadi bencana tersebut atau kerusakan yang terjadi pada lingkungan kita. Nah,
ekologi sendiri sangat baik untuk pelajar. Nah, ini digunakan apa sih ekologi? Ekologi itu berguna bagi siswa untuk menerapkan apa yang dipelajari mengenai aktivitas manusia terhadap ekosistem, melestarikan kelangsungan lingkungan hidup di sekitarnya. Jadi tidak akan terjadi kerusakan terus-menerus seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada bagian jenis ekosistem. Jenis ekosistem ini sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Nah, pada ekosistem air ini masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan air laut. Nah, pada yang pertama ini kita membahas terlebih dahulu mengenai ekosistem darat. Apa sih ekosistem darat itu? Jadi ekosistem darat merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya itu ada di daratan. Nah, jenis-jenis pada ekosistem darat itu ada 16. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hutan hujan tropik. Nah, hutan hujan tropik ini berada di daerah tropis yang basah dengan curah hujan yang tinggi. Nah, rata-rata pada tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan tropik ini rata-rata itu pohon-pohonnya tinggi dan berdaun lebar. Pada hutan hujan tropik ini juga banyak invertebrata dan vertebrata. Nah, yang kedua adalah hutan musim tropik. Nah, hutan musim tropik itu merupakan jenis ekosistem yang ada di daerah tropis beriklim basah, namun dia juga memiliki musim kemarau yang panjang, seperti itu. Yang ketiga adalah hutan hujan iklim sedang. Nah, hutan hujan iklim sedang ini biasanya jumlahnya ini lebih sedikit daripada hutan hujan tropis yang sebelumnya tadi. Hutan pegunungan tropika. Nah, ini tuh hampir sama seperti hutan hujan iklim sedang, namun karakteristiknya itu berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah hutan iklim sedang yang selalu hijau. Jadi hutan ini tuh berada di iklim yang sedang, dan jenis-jenis tumbuhan yang pada hutan ini itu biasanya pohon kerdil yang berkayu keras, berdaun lebar, dan selalu hijau, seperti itu. Nah, yang keenam adalah hutan gugur iklim sedang. Nah, pada hutan gugur iklim sedang ini memiliki iklim yang sedang namun agak basah, seperti itu. Jadi tanaman-tanaman yang ada di sana itu rata-rata pohon-pohonnya itu berdaun-berdaun lebar. Oke, untuk selanjutnya yaitu sistem sosial. Sistem sosial ini lebih menekankan pada hubungan yang berlangsung antar manusia dengan manusia, atau manusia dan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat. Sistem ini selalu ada dalam kerangka suatu satuan atau organisasi sebagai satuan yang bersistem dan senantiasa berinteraksi. Dapat dipahami juga sistem sosial ini sebagai suatu sistem dari hubungan yang terdapat dan berkembang di masyarakat. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai materi geosfer, kemudian ada ekosistem dan juga sistem sosial. Selanjutnya saya akan menghubungkan materi-materi tersebut dengan pembelajaran berbasis lingkungan. Apa sih pembelajaran berbasis lingkungan itu? Kalau menurut karya di tahun 2012, itu beliau mengatakan bahwa pembelajaran berbasis lingkungan mengarah pada pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajarnya. Pada materi geosfer dan juga ekologi, ekosistem dan sistem sosial itu terdapat hubungan tentang pembelajaran berbasis lingkungan. Salah satunya yaitu geosfer. Geosfer itu kan mengacu mengenai atmosfer, litosfer, hidrosfer yang memiliki peranan penting dalam kehidupan lingkungan. Maka dari itu materi geosfer itu sangat cocok untuk pembelajaran berbasis lingkungan. Kemudian juga ekosistem. Ekosistem itu tak lepas dari lingkungan. Kemudian juga ekologi itu tak lepas dari lingkungan. Serta sistem sosial itu juga merupakan interaksi manusia dengan lingkungan maupun kepada manusia yang lain. Maka dari itu materi-materi tersebut sangat
cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran berbasis lingkungan.